Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yari Hermadi selaku Kepala Sekolah TK Bina Insani yang telah mendukung saya Ibu mengikuti kegiatan CGT ini dari awal sampai sekarang, dan tentunya dukungannya juga akan selalu saya harapkan sampai nanti kegiatan saya itu berakhir di bulan Juli. Bunda-bunda semua, saya berdiri di sini dalam rangka belajar selama kurang lebih 2 bulan, yaitu ada modul 1, modul 1.1, titik 2, titik 3, dan yang sekarang saya akan diseminasikan yaitu budaya positif. Insya Allah harapannya dengan saya mendiseminasikan budaya positif, nanti dapat kita implementasikan budaya positif itu di sekolah kita ya bunda-bunda semua. Dan tentunya karena sekolah kita itu sekolah kecil, jadi tidak hanya guru, kolaborasi orang tua semua itu kita harapkan. Dan pada budaya positif ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi di rumah itu pun juga bisa kita terapkan, yaitu sebagai parenting, pengasuhan anak-anak di rumah. Sekarang berjumlah 24 orang, saya bergabung dalam kelompok kedua, dan saya difasilitasi oleh Ibu Mani Hartati dari Kota Subang, dan guru pengajar praktik saya yaitu Ibu Rodiah Ambasari. Beliau adalah Kepala SMP Negeri 28 Depok. Poin yang akan kita pelajari bersama, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat adalah motivasi perilaku manusia. Kelima proses posisi kontrol. Keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Kalau kita bicara tentang budaya, bunda-bunda, kira-kira apa sih budaya itu? Budaya positif itu apa? Budaya itu adalah kebiasaan kita ya, kebiasaan yang sudah berlaku. Kenapa kita masih harus belajar budaya positif? Apa selama ini nggak ada? Sudah, sebenarnya bunda sudah ada. Di sekolah kita sudah ada budaya positif itu. Contohnya adalah cuci tangan, terus menyapa guru, salaman, itu ya. Tapi masih ada hal yang artinya ternyata ada teori-teori baru yang selama ini kita anggap yang kita lakukan itu sudah benar. Memang tidak ada salah ya, tapi ternyata ada hal yang baru yang lebih nantinya akan membuat anak-anak itu tercipta karakter-karakter yang lebih kuat. Untuk ya bunda, anak kita itu harus cepat belajar baca. Anak kita itu harus cepat belajar seperti teman-temannya, tanpa kita sadari bahwa setiap anak itu adalah unik, berbeda dengan yang lain, mempunyai keunggulan, kompetensi, mempunyai talent yang berbeda-beda. Tentunya kita sebagai guru tidak bisa menuntut mereka itu sama. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan, atau kalau diibaratkan hanya sebagai petani, kita itu hanya bisa memelihara, memupuk agar apa bakat yang ada pada anak-anak itu dapat tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang mereka miliki. Nah, ini pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya. Artinya bahwa anak-anak kita itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat di mana anak-anak tumbuh dan berkembang. Tentunya anak-anak kita yang anak-anak di kawasan penyangga ibu kota berbeda ya dengan anak-anak yang tinggal di daerah pedesaan. Sehingga mungkin anak-anak kita lebih aktif, lebih berani, akan berbeda dengan anak yang tinggal di kampung pedalaman yang mungkin lebih menurun, diam. Anak-anak kita sedikit lebih aktif, lebih
berbeda dengan kita, tetapi tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Selanjutnya adalah ini dia, intinya kita akan mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Saya mengajak bunda-bunda guru semua dan juga bunda-bunda orang tua ya, kita akan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu apa sih? Perwujudan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, tadi yang kita sebutkan tadi sudah ya contohnya ya, cuci tangan. Cuci tangan itu kalau budaya positifnya tanpa disuruh, anak-anak itu sudah mengerti bahwa saya cuci tangan itu untuk menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai kebajikannya yaitu kesehatannya. Tanpa disuruh, tanpa takut nanti dipukul ibunya di rumah, tanpa takut dipotong ibu guru. Jadi mereka sudah tahu kalau saya mau cuci tangan, mau makan, cuci tangan, yaitu untuk menjaga kesehatan. Bundanya Abdul boleh sama Bu Yani ya bermain dulu serius. Bunda, ini ada bunda mamanya aku sama mama Atika ya. Di sini kita mau bermain genggam tangan. Bunda, contohnya Bunda Abdul itu ibaratnya tangannya digenggam. Nah, digenggam itu di dalam genggaman Bunda itu memegang barang yang Bunda anggap paling berharga. Nah, bagaimana Bunda berusaha mempertahankan? Nah, bundanya Atika itu berusaha untuk merebut. Bagaimana caranya? Nanti kita kasih waktu ya. Itu bagaimana? Boleh Bunda marahin, boleh Bunda kritikin, boleh Bunda rayu, atau Bunda intimidasi dengan apa? Kita kasih waktu 10 detik. Kira-kira tangannya Bunda aja dibuka enggak? Cincin. Kasih. Ya. Oke, kita ada waktu ya, saya anggaplah kita hitung sampai 10 ya Bunda. Kira-kira bisa terbuka enggak ya? Kita mulai ya. 1. Dua, tiga. Itu gimana Bunda caranya buka? Boleh Bunda marahin, boleh Bunda marahin. Jangan coba bisa. Nggak bisa. Semangat Bu. Nggak bisa. Soalnya kan cincin beneran tuh. Apalagi suami ya. Yang pemegang apa Bunda Atika adalah bagian yang memegang barang berharga. Bunda Abdul bagian yang bagian yang merebutnya. Bagaimana Bunda? Coba. Coba enggak? Enggak. Ada yang gampang ini. Ada air tapi saya kasih jadi dua. Saya keras gue nggak bisa ya. Boleh Bunda silakan. Saya nggak kasih. Terbuka nggak suatu saat itu? Bisa. Karena apa ya? Sesuai dengan kebutuhannya. Kapan waktunya buka? Tapi siapa yang mengontrol posisi yang mengendalikan untuk membuka tangan tadi siapa? Yang mempunyai barang atau orang yang merebut? Kira-kira kalau yang mempunyai barang apa yang merebut saat kita membuka tadi? Yang punya barang. Yang mempunyai barang. Nah, itulah sebenarnya kita itu sebagai pengontrol diri kita sendiri. Kita yang menguasai diri kita sendiri. Kita tidak mungkin dikontrol orang lain. Kita sendiri yang kapan kita akan melakukan dan kapan saatnya tidak melakukan. Nah, itulah teori kontrol yang salah satunya nanti memperkuat dalam budaya positif. Nah, ini berhubungan
berhubungan teori kontrol Bunda, yang selama ini itu kita ada miskonsepsi ya, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid, ilusi semua penguatan positif itu bermanfaat dan membuat orang untuk memaksa. Seperti kita itu kemarin beranggapan bahwa kita orang dewasa, guru ataupun orang tua itu bisa memaksa anak-anak kita mengikuti apa kata perintah kita. Sebenarnya anak-anak itu mengikuti ya karena dirinya sendiri, bukan karena perintah. Mungkin faktornya ada karena pertama takut, kalau nggak diikuti nanti dimarahin, atau mungkin kalau di ekstrem dipukul ya Bu. Tapi sebenarnya dirinya sendiri saya mau mengikuti itu. Itulah yang akan nanti kita ketuk ke arah budaya positif, bahwa anak-anak melakukan itu dari dirinya sendiri. Nah di sini ada yang dulu kita mengenal istilah stimulus respon, sekarang kita akan mengenal teori kontrol. Bahwa kita selama ini beranggapan bahwa semua kebutuhan anak-anak itu sama. Apalagi kita bunda-bunda di kelas mungkin ya, bunda-bunda dulu sebelumnya kita beranggapan bahwa anak-anak satu kelas itu sama kebutuhannya. Kita memberi pelajaran pun secara klasikal. Nanti dalam paradigma baru kita mengenal dengan pembelajaran berdimensial, di mana disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak, karena tentunya kebutuhan setiap anak itu tidak sama. Di rumah juga begitu ya Bu, anaknya dua kebutuhannya akan berbeda. Nah, yang sama. Terus yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang berpandangan yang sama dengan kita, tapi sekarang pada posisi kontrol kita mencoba memahami pandangan orang lain. Kalau dulu kita berharap anak-anak itu mematuhi apa yang kita perintahkan atau yang kita ajarkan, tapi sekarang kita berusaha merubah bahwa anak-anak itu juga punya pandangan lain loh tentang apa yang mereka miliki, apa yang mereka terima, apa yang mereka yang disampaikan bu guru itu mereka mempunyai pandangan lain. Selanjutnya adalah semua perilaku guru dianggap suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol ada semua perilaku memiliki tujuan. Ini Bunda yang menurut saya dalam pembelajaran kemarin sedikit memang ada perbedaan atau mungkin sedikit banyak dari kami rekan-rekan itu istilahnya berdebat ya. Kalau kita selama ini menganggap anak-anak melakukan kesalahan ya salah, tapi ternyata mereka itu melakukan kesalahan itu tidak semuanya salah, atau kita harus mencari mereka itu pasti mempunyai tujuan loh. Ada kita kan saya sering itu melihat anak cari perhatian, usil gitu di kelas, tapi mereka itu kita anggap salah, tapi sebenarnya ada tujuan yang ingin dicapai dari anak itu. Nah inilah yang harus kita gali. Yang kedua adalah orang lain bisa mengontrol saya, karena kita berprinsip bahwa sayalah yang hanya bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Terus model berpikir menang kalah. Kalau sekarang kita harus beranggapan model berpikir menang-menang. Kalau kemarin kita melihat misalkan anak-anak itu melanggar aturan, setelah kita perintah dia menuruti, kita menang, mereka kalah. Tapi kita harus sekarang melihat bahwa anak-anak kita dari solusi, kita juga menang, anak-anak juga senang bahwa dia tidak dipaksakan. Biasanya berhubungan dengan apa? Waktu, iya benar. Apalagi kegiatan, boleh. Apalagi Bu, kalau kita peraturan, iya berhubungan dengan peraturan. Terus apalagi? Berhadiah ya Bu ya. Disiplin itu berhubungan dengan peraturan. Nah kalau peraturan biasanya berhubungan dengan apa? Hukuman, ya kan? Hukuman kalau kita ada pakai apa namanya, kalau nggak menuruti biasanya dihukum, sanksi atau denda, ya. Atau juga yang jelas kita itu merasa tidak nyaman, terpaksa melakukan. Contohnya kalau Bunda mau disiplin, harusnya kalau pakai motor harus apa?
pakai helm, tapi nyatanya kita sering nggak pakai. Alasannya deket, nggak ada pak polisi, lewat kampung. Nah, kalau kita sudah disiplin dari diri kita sendiri, harusnya kita pakai helm untuk keselamatan. Itu yang nilai universal, nilai-nilai kebajikan yang harusnya sudah ada dalam diri kita. Tapi disiplin itu tidak. Biasanya disiplin itu memang pertama kali berat, terutama biasa kalau kita katanya disiplin itu bersifat otoriter ya Bu ya, di pemerintah. Apalagi kalau Pak Tentara kalau nggak disiplin, push up. Nah, tapi kalau di sini disiplin positif di sekolah bukan itu ya Bu ya. Nah, disiplin itu dalam arti sebenarnya adalah belajar, yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Seperti tadi ya contohnya ya, kalau kita pakai helm tuh mestinya ya udah pakai, apa naik motor tuh pakai helm, nggak usah diperintah oleh orang lain. Itu adalah disiplin positif. Itu tujuannya adalah membuat anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal secara intrinsik bukan ekspresif, yaitu nilai-nilai universal yang memang sudah ada dalam dirinya masing-masing. Di sini bahwa nilai disiplin positif itu Bu, anak-anak melakukan itu sudah tanpa ancaman, tanpa hukuman, tanpa sogokan. Mereka sudah dengan sendirinya mau melakukan disiplin positif itu sendiri. Contohnya ada keselamatan, kesehatan. Sebenarnya apa sih arti dari nilai-nilai universal itu? Nilai-nilai universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suatu suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau nilai universal itu nggak berhubungan dengan agama tertentu. Kalau kita bicara tentang kesehatan, agama apapun juga pasti mengajarkan tentang kesehatan. Dari suku apapun, latar belakang budaya apapun. Contohnya kemarin sama COVID, kalau kita pakai masker semua pasti mengakui itu untuk kesehatan. Itu agama apapun, latar budaya apapun adalah sama. Kita sudah mengerti ya Bu, kita sudah mengimplementasikan juga kurikulum Merdeka. Kemarin kita juga sudah mengikuti kegiatan P5 yang besok insya Allah minggu depan juga kita ada lagi P5 ya. Itu adalah salah satu dari perwujudan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila itu ya, habis ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan teknologis. Sepertinya ini ada lagunya Bu. Kalau bunda kita guru TK, ibu kalau tanpa nyanyi itu langsung kita nyanyi dulu ya, Bu Dani ya. Ayo Bu Novi kita nyanyi. Lagunya iramanya tamasya atau beja. Saat kita mati, suara saya mudah-mudahan kedengaran ya Bu ya. Yang kita selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memenuhi tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar dalam rangka kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Kenapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia? Karena pada nantinya bunda-bunda kita akan tahu bahwa tadi setiap anak dalam melakukan kesalahan itu bukan kesalahan ya, itu adalah kita mempunyai tujuan. Jadi mungkin salah satu tujuannya itu bila kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal-hal yang kita anggap negatif, kita anggap salah, tapi sebenarnya dia adalah memenuhi salah satu kebutuhan dasar dari manusia,
Kita coba lihat, yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini tentang makan, minum, tempat tinggal, keamanan. Contohnya bila anak-anak kita di kelas ataupun di rumah itu kalau males belajar, bisa jadi mungkin badannya kurang enak ya, ada rasa sakit, perutnya masih lapar, tadi pagi nggak sarapan, jadi di kelas kelihatan ngantuk, ataupun di rumah juga begitu nih, rasa gelisah, nggak aman, mungkin tadi ada sama temennya lagi berantem, jadi kita ajak yuk bermain atau yuk kita belajar, anak-anak itu tidak mau, yaitu tadi melakukan kesalahan, tapi mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan tentang tetap terhubung dengan orang lain, berbagi kerjasama dalam kelompok. Biasanya kalau kita melihat tubuh anak-anak kalau di kelas itu biasanya usil, ya, cari perhatian. Mungkin salah satunya adalah kebutuhan akan kasih sayang di rumah itu kurang perhatian dari ayah bunda yang mungkin sibuk mencari nafkah di luar, kegiatan yang banyak, jadi anak-anaknya kurang dapat perhatian. Di kelas biasanya cari perhatian, temennya bermain, ambil mainannya direbut, kalau dia temennya nangis, dia merasa senang. Itu mungkin salah satunya adalah kebutuhan kasih sayang itu tidak terpenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kita manusia itu butuh kadang prestasi ya Bun, harga diri. Kita kepingin unggul di antara teman kita ingin menjadi pemimpin, bisa mempengaruhi orang-orang. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya nih contohnya Bun, kebebasan itu kalau anak kita ajak bermain di kelas, dia sudah nggak mau, saya maunya yang ini, saya maunya belajar itu yang bebas, merdeka sesuai dengan keinginan. Boleh nanti, tapi tentunya harus juga terarah bahwa kebebasan itu tentunya tidak merugikan orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan akan kesenangan, bersenang-senang. Kalau memang anak-anak itu kebutuhan utamanya saat ini adalah bermain, bersenang, tetapi kesenangan yang bagaimana yang harus kita perbolehkan. Gambar contohnya guru wali kelas ini pakai 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung nih Bu menghadapi ulah salah satu muridnya Doni. Beberapa anak di kelas sering lapor kalau Doni itu sering mengambil makanan temannya secara paksa. Kira-kira ini kebutuhan apa Bu? Kebutuhan Doni yang tidak terpenuhi. Ini Bunda ya, kalau murid memiliki tujuan perilaku, mereka salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Tadi bisa jadi Doni itu merebut makanan temannya karena apa? Bisa jadi iya kebutuhan dasar yang pertama, makan minumnya mungkin kurang, bukan berarti dia kurang makan minum ya. Bisa jadi bekalnya yang disiapkan bundanya nggak sesuai keinginannya, dia nggak dibawain bekal, atau dia nggak ada uang, itu bisa jadi kebutuhan akan makan minum kurang. Lalu yang kedua adalah bisa jadi Doni itu mencari perhatian. Dia senang nih, saya sebutkan tadi ya, kalau merebut makanan temennya nangis, dia senang. Itu berarti Doni itu butuh perhatian. Yang ketiga yaitu Doni itu merasa hebat nih. Kalau temennya diambil makanannya dan temennya nggak ada yang melawan, temennya takut, itu dia merasa hebat. Saya sudah jadi pemimpin bagi teman-teman kelas. Kalau kita biasa nyebut di kelas,
sebagai ketua suku. Dia sudah bisa merajai teman-temannya. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawa bundanya. Jadi dia pengen kebebasan. Dia bisa mungkin mencomot, cici makanan temennya. Karena bundanya biasanya membawakan makanan sehat. Jadi dia mencari bunda kebebasan mencari makanan yang lain yang dianggap dia tidak pernah makan ya. Dia mencari kebebasan sendiri. Itu bersenang-senang, temannya nangis, temannya marah, temannya bilang, "Bu guru, makanan saya diambil." Dia tertawa, dia senang karena dia butuh hiburan, butuh bersenang-senang. Itulah tadi kebutuhan-kebutuhan dasar yang pada intinya bila tidak terpenuhi mungkin anak-anak itu melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan atau motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada bunda, ada dua ya bun, yaitu yang ada dalam dirinya atau implisit, yang dari luar atau ekspresif. Yaitu tadi menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang pertama dan kedua itu adalah perilaku yang berasal dari dorongan dari luar. Dan yang ketiga adalah perilaku yang berasal dari dirinya sendiri. Kita lanjut. Nah, selama ini pun ada konsep dengan konsep disiplin. Kita sudah mendisiplinkan anak-anak, tapi dengan identitas gagal. Artinya sebenarnya masih ada loh akibat yang kita tanpa ketahui itu ada akibatnya. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tentunya menyakitkan, membuat tidak nyaman. Biasanya hukuman itu dibuat oleh guru atau orang tua yang sifatnya spontanitas. Ya bun ya, contohnya kalau nggak mau nulis atau nggak mau mengerjakan suruh berdiri di depan kelas pegang apa itu dulu kalau masih zaman pegang kaki angkat pegang kuping. Itu zaman kolonial bu, hukuman itu masih berlaku banget. Atau bahkan dulu kalau masih ekstrim, kalau terlambat datang ke sekolah apa? Lari keliling lapangan 5 kali, itu adalah hukuman ya. Hukuman itu ini dibuat guru spontanitas. Terus tentunya murid takut. Yang kelima yaitu hukuman itu tentunya memaksa. Terus biasanya kalau ada hukuman, biar tidak terhindar hukuman, biasanya murid-murid itu adalah menyembunyikan, berbohong bu. Ya, biar saya nggak dihukum bu guru, saya terlambatnya bilang aja ibu saya sakit. Saya ngatur dulu nungguin ibu saya dulu. Kalau udah gitu kan biasanya ibunya apa? Gurunya iba ya bu ya. Oke, ya sudah masuk. Banyak yang katanya sekarang itu anak-anak pinter bu, pinter berbohong, beralasan, takut menghindari hukuman. Yang ini yang lebih berbahaya bu, kalau hukuman itu sampai menyebabkan murid merasa dendam. Itu yang berbahaya. Karena dendam itu nanti perilakunya bisa berakibat menyimpang. Itu ya yang kita harus hindari. Yang kedelapan adalah tentu anak-anak merasa rendah diri, apalagi misalkan contoh pakai atribut sekolah waktu hari Senin dijemur di depan bendera hormat, bagaimana dia merasa nggak merasa malu. Itu yang kita harus hindari bu, hukuman. Penghargaan itu ternyata kita selama ini beranggapan ya bu, kalau kita ngasih penghargaan anak-anak itu termotivasi, tetapi ternyata ada akibatnya loh. Akibatnya yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Contohnya begini bu, kalau penghargaan itu tidak efektif, kalau anak-anak kita iming-imingi dengan penghargaan, dia akan termotivasi. Tapi nanti setelah penghargaannya dijabut, kadang kembali lagi ke semula. Itu dia nggak tahu. Contohnya kalau di rumah kita sering ngasih nih anak-anak penghargaan. Nanti kalau kalian dapat ranking 5 besar, bunda bikin sepeda. Dulu kita sering ya gitu ya bun. Tapi ya kalau anaknya dapat ranking, alhamdulillah dapat terbeli. Kalau tidak, tadi bisa menyebabkan anak itu salah satunya apa bu? Tidak menghargai dirinya. Dia merasa saya sudah capek loh belajar 1 semester. Saya sudah
teman saya itu yang lebih jago, mungkin lebih pintar, tapi saya nggak diberikan sepeda, itu mungkin dia akan, saya itu merasa nggak dihargai gitu. Nah yang tadi yang apa Bunda? Penghargaan itu merusak hubungan. Contohnya begini, kalau kita ngasih penghargaan kepada anak-anak itu rankingan kalau di SD ya 1, 2, 3 sampai 10 besar. Dan biasanya rata-rata kecerdasan anak ya itu saja gitu ya Bun. Nah yang bagaimana dengan anak yang memang secara akademik tidak mampu, misalnya melukis, menyanyi, mereka merasa rendah diri atau merasa sama temannya akhirnya menghindar. Ya yang dapat kamu terus kalau nilainya ranking itu. Saya apa? Yaudah kita nggak berteman, kadang di luar begitu ya. Atau kalau dulu kita masih suka ya Bu ya, masih penghargaan berupa wafer ke anak-anak. Kalau cepat menulisnya nanti Bu kasih wafer, ada Bu di meja kita Bu. Cepat anak-anak cepat hari itu Bu. Tapi ternyata mungkin kita nggak tahu tuh di luar ya nggak bisa menulis kan tetap lama. Dia nggak dapat. Dia bisa kamu terus sih yang dapat, akunya kapan? Ya udah kamu kesayangan Bu Guru, aku nggak disayang. Di luar bisa begitu sama temannya dan akhirnya ya udah nggak usah diajak berteman, kita putuslah mereka hubungan. Ada di kelas kelihatan biasa-biasa aja, tapi di luarnya kita nggak tahu hubungan anak-anak itu. Dan yang tadi ya mematikan kreativitas seperti tadi. Dalam bidang olahraga kalau mereka tidak kasih penghargaan, kasihan mereka. Kemana mereka akan menghargai dirinya? Kemana mereka akan berkembang? Makanya itu sekarang pun sistem rankingisasi sudah ada di SD, di SMP sudah digunakan semua. Kalau kita pun di sekolah kita juga sudah nih Bu, penghargaannya sudah hilang. Sekarang reward setiap akhir tahun anak-anak semua dapat piala, ya kan? Yang kemarin kelas A itu artinya apa? Semua anak-anak itu berkembang bagus sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kita sudah tadi Bu, ada juara 1 nggak Bu? Iya, ada, semua mempunyai keahlian, mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu adalah konsekuensi, dan ini yang baru kita kenal. Yang baru saya kenal nih Bu, restitusi. Ini baru saya dapat. Yang konsekuensi yaitu penguatan dalam jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya yang memegang kontrol, murid dengan sendirinya mengakui dan memperbaiki kesalahan. Nah di sini Bu, kalau konsekuensi itu sebenarnya sudah identitas sukses, udah tadi kalau tadi identitas gagal, kita udah berhasil kalau udah pakai konsekuensi. Tapi konsekuensi itu masih faktor eksternal dari luar. Contoh konsekuensi itu biasanya peraturan pasti ada konsekuensinya. Contohnya kalau anak-anak itu menumpahkan air, konsekuensinya pasti ada aturannya sebelumnya ya, membersihkan. Kalau kita anak-anak itu datang terlambat, nanti konsekuensinya, kalau saya dulu waktu SMA Bu, itu kalau saya datang terlambat di jam pertama nggak ngikutin itu jamnya Pak Guru itu, tapi saya dikasih tugas ke perpustakaan membaca dan merangkum, terus dikasihkan ke guru piket. Itu kalau konsekuensi. Itu tentu kalau konsekuensi tadi dengan begitu pasti perlu monitoring berkelanjutan, ada guru yang mantau ya. Kalau kita mau berbuat baik, anak-anak berbuat baik, ada dipantau terus, ada guru yang memantau, kita memberikan umpan-umpan, memberikan semangat, memberikan motivasi, anaknya merespon. Terus memang murid bisa menghargai peraturan karena biasanya takut akan konsekuensinya. Kalau dia tidak mematuhi peraturan, nanti saya harus melakukan ini gitu. Menjawab sendiri yang seperti tadi disiplin positif ya. Itu terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, yaitu murid dikasih kesempatan untuk melakukan kesalahannya itu berdasarkan pemikirannya. Contoh sederhananya nih Bu, kalau terlambat jangan langsung kamu terlambat, nggak boleh ikut ini, atau diem dulu di luar, tapi ditanya di dialog dulu, kenapa terlambatnya, alasannya apa. Terus
kalau sudah mendapat alasan, terus kalau sudah seperti ini besok agar tidak terlambat lagi, kamu harus apa? Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya dulu. Itu direstitusi. Jadi yang memegang kontrol tadi adalah muridnya sendiri ya Bun ya. Tuh, kalau membersihkan coretan yang dibuat apa hukuman Bu? Konsekuensi. Iya, karena dia salah ya Bun ya. Konsekuensi itu ya sudah ada apa namanya? Dari pelakuannya ya saya harus begini gitu. Udah ada caranya. Kalau dua, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Guru atau Bu Guru. Hukuman. Kejam banget ya Bu. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, yang keempat nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran olahraga. Oh, mana konsekuensi? Konsekuensi karena PJOK. Mana konsekuensi? Konsekuensi karena pelajaran olahraga. Iya benar ya. Karena ada PJOK itu olahraga Bun. Karena 10 menit kalau olahraga pun 10 menit sebelumnya ada tabung kegiatannya pemanasan. Dia cuma 2 kali keliling lapangan itu sudah menggantikan dari dia nggak ngikutin pemanasan. Konsekuensinya itu ada kita melakukan kesalahan, kita menggantikan. Itu adalah konsekuensi, yaitu kalau 5, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, kasihan banget ya Bun ya. Dihukum bersihkan WC karena hanya mematahkan pensil. Lanjut ya Bun, kita pada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua di rumah, itu kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita itu dulu ya Bu. Kalau saya sih kira-kira selama ini masih ada pada penghukum, kayak saya sudah enggak ya. Kalau saya lebih cenderung ke teman ini Bun. Kalau ibunda-bunda mungkin di rumah sebagai apa? Atau bunda guru nih. Kalau di sekolah kira-kira sudah pada posisi apa? Pertanyaan gimana? Ini ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Manajer itu mengelola. Teman ya. Hah? Teman. Oh, sebagai teman. Aku juga sering sebagai teman. Tapi nanti kita lihat ya, apa sih keuntungan kelebihan daripada posisi ini. Nah, kalau kita masih pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, itu masih identitas gagal. Ya Bun ya. Kalau identitas sukses itu ada di sini, ada di pemantau, teman dan manajer. Tetapi dalam pemantau dan teman itu masih anak dari faktor luar, eksternal. Kalau manajer sudah anaknya sendiri. Nah, itu. Lanjut Bunda ya. Kita lihat. Ciri-cirinya seperti apa sih kalau penghukum itu? Penghukum itu ciri-cirinya itu biasanya menghardik, marah-marah gurunya. Kenapa sih telah? Coba sana cepat lari keliling lapangan gitu ya. Membuat menyakiti. Biasanya dengan kata-kata keras, bahkan sering dengan ancaman. Kita di rumah sering Bunda ya, anak-anak kita diancam gitu. Awas kalau nggak mau belajar. Nanti Bunda. Iya, kalimat awas itu ya. Ini kalimat awas itu pasti ancaman. Sering sekali bahkan. Kita masih sering gitu ya. Awas kalau tidak ngikutin Bunda. Atau kalau nanti jajan sembarangan pilek lagi. Itu yang sering itu. Awas itu biasanya berhubungan dengan ketemunya nanti anak hukuman, pasti nanti dihukum, aku kamal hukum. Hukuman itu tidak berupa fisik aja ya Bun, bisa dengan verbal, kata-kata kita kasar itu kadang menyentuh di hati anak-anak. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya ciri-cirinya itu kita banyak ceramah nih. Anak-anak kita menceramai anak-anak panjang lebar, kadang anak juga nggak mendengar. Itu sepertinya saya juga di situ juga Bun. Jadi
mendoakan bunda, nanti besok kamu jadi apa? Itu ya sering kita dengar seperti itu ya. Itu terus kadang buat salah, merasa bersalah, atau kalau di kelas gini, awas jangan berisik. Nanti kamu berisik terus. Saya sebut contoh misalkan, aduh Cahyo berisik terus, jangan kamu berisik, nanti Bu Guru yang dimarahin sama Bu Yani gitu. Itu mereka bersalah itu. Apa Cahyo merasa disalahkan nanti kalau Bu Gurunya. Nah kalau sebagai teman itu biasanya kita dekat dengan murid, dekat dengan anak. Bahasa kita itu bahasa teman, Bu. Ayolah bantu ibu, ya. Nanti ibu juga akan bantu. Karena diam dulu di kelas, ayo bantu ibu biar kelas kita nyaman. Nanti ibu juga bantu. Biasanya bahasanya bahasa teman. Tapi nanti efeknya adalah di saat mereka membutuhkan kita yang kita anggap tidak sesuai, mereka berkata-katanya tadi teman, kok sekarang nggak mau bantuin. Saya salah kok saya disalahin, katanya teman. Risiko dari kita teman. Kalau pemantau itu biasanya menghitung dan mengukur konsekuensinya, biasanya sudah ada itu ya Bu ya, dilihat, dipantau. Oh kamu tadi bikin kesalahan itu apa namanya, menumpahin air, yo apa yang kamu lakukan habis itu sering Bu, saya ada di situ pada posisi itu. Saya langsung lihat itu udah airnya tumpah di meja Bu, terus habis itu apa? Ya ambil lap. Langsung itu dia udah tahu ya konsekuensinya. Jadi saya hanya memantau, melihat ukurannya, dilihat lagi apa dia sudah melakukan atau belum. Kalau belum, terus kalau itu ambil lapnya gitu aja, itu pemantau. Nah di sini untuk posisi manajer itu dialog ya Bu, kita ajak berbicara seperti tadi saya sebutkan. Tanyakan dulu ke anaknya apa yang menyebabkan, apa yang akan dilakukan. Ini biasanya akan nanti menguatkan karakter anak. Nah biasanya di manajer ini Bun ada satu kata-kata yang yaitu materi tentang keyakinan kelas. Nah budaya positif salah satunya adalah membentuk keyakinan kelas. Bunda, kenapa keyakinan kelas dan kenapa kok nggak peraturan kelas saja yang selama ini kita kenal, peraturan sekolah, peraturan kelas, kenapa kok kita membuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas, kira-kira kenapa? Ada yang mau? Merasa memiliki, terus keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas biasanya kita buat. Kelas itu Bunda, karena keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Anak-anak itu membuat secara bersama. Biasanya kalau peraturan sekolah, peraturan apapun peraturan, yaitu peraturan dari lalu lintas itu dibuat oleh pemangku kepentingan. Kalau peraturan sekolah tentunya yang buat gurunya, pak gurunya, kepala sekolahnya. Tapi kalau keyakinan kelas yang membuat ya anak-anak bersama-sama. Anak-anak itu boleh berpendapat. Misalkan, Bu, biar kelas kita nyaman, kita mau apa? Oh jangan rame-rame Bu di kelas. Kita nggak boleh berantem Bu di dalam kelas. Itu anak-anak kita ajak berpendapat. Itu adalah keyakinan kelas ya Bu. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, keyakinan kelas itu kata-katanya lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas untuk mudah diterapkan, dan pembuatannya melibatkan semua warga kelas. Kelas saya sudah mengimplementasikan kemarin Bun sama anak-anak, karena baru kemarin foto-fotonya lupa saya belum ada, tapi sudah kita pasang, ada di situ keyakinan kelas kita. Kelas ampel ada di situ, itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya positif, tidak ada kata-kata seperti tidak
membuang sampah. Kata tidak itu udah kata negatif paksaan ya Bu, tapi kita lebih cenderung kami sayang kami suka kebersihan ya ini lebih universal biasanya itu. Atau kalau dulu peraturannya tidak boleh berlari-larian di dalam kelas, kami suka suasana yang nyaman, itu adalah keyakinan kelas. Lanjut ya Bu. Nah ini ada contoh ya Bu, dari dua di samping ini yang manakah kira-kira yang sudah merupakan keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau sebelah? Iya, yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri apa Bu kirinya Bu? Dilarang itu datang ke kampus. Nah iya, kita itu sudah tidak usah pakai datang ke kampus. Dengan kata kita saling menghargai, saling menyayangi, atau peduli di sini. Kata peduli itu sudah global banget tadi, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau kita sudah peduli, yaitu kita menghargai orang lain. Kalau kita terlambat, apa artinya? Kita mengganggu orang lain. Ini contoh Bu, satu sudah di dalam kelas sudah sampai berdoa, datang temennya terlambat, apalagi sedikit ngambek, semua konsentrasinya hilang keluar. Jadi rasa pedulinya tadi nggak ada. Peduli. Kemudian selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah cara kita untuk mengatasi masalah anak ya Bun ya, atau masalah kesalahan pada anak-anak. Yang pertama yang paling dasar yaitu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lanjut ya Bun. Apa sih menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu yaitu membuat anak yang tadi merasa bersalah, dia tidak merasa bersalah. Ini saya. Mudah, yang menstabilkan identitas pada segitiga restitusi itu yaitu pada posisi bawah. Dimana kalau anak-anak itu salah, terus kita salahkan, biasanya dia tadi merasa rendah diri. Nah, di sini kita yang pertama kita lakukan dalam anak-anak berbuat salah itu menstabilkan identitasnya, yaitu dengan kata-kata contohnya seperti ini ya Bu ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan ini sampai di bawah. Tapi hati-hati ya Bu ya. Ini satu kemarin yang jadi perdebatan adalah dalam mengucap berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu kita sebagai orang dewasa di sini harus bisa memilih mana yang kira-kira bisa dikatakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau kalau kita itu jangan menggunakan kata-kata ini, berbahaya menurut saya ya. Kenapa? Kalau nanti kesalahannya kita melihat, misalkan anak-anak yang kakak-kakak yang sudah setingkat SMK ikut gangster, kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak dulu juga begitu, bisa-bisa tidak jadi gangster lagi Bu, bisa saja dirampok mereka. Itu yang hati-hati. Lebih baik kita menggunakan, oke, kamu salah, tapi apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Itu yang berbahaya. Yang walaupun ini ada contoh ya dari materi itu pun, berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi hati-hati penggunaannya. Lebih baik kita hindari kalau memang kita masih bingung memilih mana sih kata salah itu yang diperbolehkan. Ya kalau misalkan cuma terlambat bisa berbuat salah itu tidak apa-apa. Dulu juga pernah loh sekolah itu terlambat, itu tuh boleh. Tapi kalau yang kira-kira berbahaya tidak kita lakukan. Dan memvalidasi tindakan yang salah itu adalah biasanya kata-katanya seperti ini. Padahal kamu bisa loh yang lebih buruk ini ya, artinya gini, dia itu melakukan kesalahan, tadi kita melakukan, oh tidak apa-apa loh kesalahan, tapi kita memvalidasikan, istilahnya mengesahkan gitu ya, bahwa kamu nggak apa-apa, kesalahan itu nggak apa-apa loh, saya juga pernah melakukan, kamu bisa kok mestinya melakukan yang salah, tapi cuma seperti ini, gitu, itu memvalidasikan ya.
itu adalah yang dalam segitiga restitusi yang kedua. Terus biasanya anak nih, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi seharusnya kamu bisa melakukan yang lebih baik, itu ya biasanya seperti itu. Lanjut ya sayang ya, next. Terus yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Biasanya dalam melakukan kesalahan tadi kita sudah buat keyakinan, contohnya begini, saat anak datang terlambat gitu ya Bun, kenapa hari ini kamu terlambat? Terus dia menyebutkan alasannya, tidak apa-apa sih berbuat salah itu, Bu Guru juga pernah kok terlambat gitu ya. Walaupun kamu masih bersyukur datang ke sekolah, coba kamu nggak mau datang ke sekolah, kamu masih bagus kok mau datang ke sekolah, mau masih belajar walaupun itu terlambat. Terus itu, tapi kamu telah melakukan kesalahan, kira-kira kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Tadi tentunya apa Bu? Tidak peduli ya, tidak peduli di situ. Contohnya tidak mengikuti peduli dengan orang lain, kurang menghargai orang lain. Kira-kira kamu apa yang akan kamu lakukan biar besok tidak terlambat lagi? Itu anak disuruh mencari solusinya sendiri. Kita hargai anak melakukan sendiri. Nah, itulah contoh dari penggunaan segitiga restitusi. Oke, demikian Bunda. Apa materi yang bisa saya sampaikan yang dari kegiatan GP? Kira-kira bila ada pertanyaan. Tapi sebelumnya kita lihat video dulu ya Bun, biar apa namanya? Biar lebih jelas contoh-contohnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Si dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Dia udah nonton aku gak? Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.